Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Berjumpa kembali di channel saya, dan kali ini kita lanjut pembelajaran kita ya, masih dengan sistem daring tentunya. Dan selalu Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan keluar rumah anak-anak sekalian ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan serta rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Hari ini disiapkan bukunya. Ini Bapak juga baru datang dan akan mempersiapkan peralatannya. Seperti itu. Ya, ini persiapannya. Seperti ini lah anak sekalian. Kalau kita melakukan proses pembelajaran daring ya seperti ini ya, jadi agak ya namanya di masa pandemi sekarang ini, jadi ya memang harus seperti ini. Udah agak ribet sedikit. Dan kita buka ya. Sini Bapak akan buka buku tema. Mana buku tema? Ini kemarin diganti formatnya. Oke. Ya, apa ini mampu coba ya. Anak-anak sekalian silakan dipersiapkan bukunya ya. Ini sudah dibuka dan kita beralih ke layar monitor dulu ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, bukunya sudah dibuka dan silakan anak-anak sekalian buka di halaman 65 ya, halaman 65. Oh iya. Ya, halaman 65. Silakan dibuka bukunya anak-anak sekalian di tema 5. Dan kita sudah pindah ke layar monitor ya. Perhatikan di videonya. Oh ya, gambar nah, gambar saya belum ada nih. Ntar oke, sudah ada kan? Ya, kita buka kembali ya. Oh, kita buka kembali. Di mana sini? Sini aja lah, letakkan ya. Ya, sudah ada. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada judul ya. Silakan dibaca. Cuaca dan kehidupan manusia. Nah, ini kalau kalian tahu sekarang ya, ini hari ini tanggal berapa? Tanggal 20 nih. Tanggal 20 mendung ya. Nah, daerah kita mendung kan? Ini lagi mendung. Oke, langsung ya, lanjut. Jadi seperti biasa sedikit Bapak akan jelaskan ya tentang cuaca. Kemarin pun sudah ya, insya Allah sudah paham anak-anak sekalian tentang cuaca, lalu perubahan cuaca ya, lalu unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi perubahan cuaca ya, termasuk apa sih itu
yang dimaksud dengan cuaca ekstrim itu apa sih? Seperti itu, insya Allah sudah ngerti anak-anak sekalian ya. Nah, di sini hanya sedikit ya mengulas kembali atau mengingat kembali. Anak-anak sekalian, kita ketahui bahwasanya cuaca itu sangat membantu pekerjaan manusia ya. Kita contohkan jikalau cuacanya sedang panas, tentunya kita bisa membantu ibu kita menjemur pakaian seperti yang ada di buku ini, yang tertulis di buku ini ya. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian ya. Walaupun sebenarnya untuk mengeringkan pakaian itu tidak harus dijemur anak-anak sekaliannya, kena angin saja, diangin-anginkan insya Allah sudah lumayan kering ya, seperti itu. Nah, lalu anak-anak sekalian yang bagian pengusaha pengrajin ya, yang punya usaha kerupuk atau keripik ya, tentunya kita tahu bahwasanya ketika sedang pembuat kerupuk itu, begitu prosesnya terjadi pembuatan kerupuk, tentunya tidak bisa langsung serta-merta langsung digoreng atau untuk dikonsumsi, tidak. Pasti dia akan jemur dulu. Nah, proses penjemuran tersebut tentunya membutuhkan sinar matahari. Sedangkan kalau cuacanya mendung atau bahkan hujan ya tentunya tidak bisa ya. Nah, selanjutnya cuaca berawan. Nah, cuaca berawan itu juga sangat nyaman anak-anak sekalian. Contohnya ketika kalian ingin bermain ini di sini di buku ada ya, di lapangan bermain bersama teman-teman, yaitu bermain sepeda, layangan ataupun sepak bola. Dan juga kalau orang-orang yang sedang bepergian itu memang sangat bagus ya cuaca mendung ini, karena tentunya di kendaraan tidak panas ya. Dan ada gambar di 65, kamu lihat, kalian lihat anak-anak sekalian, di situ kan ada anak-anak yang sedang bermain ya, ada yang bermain bola kaki, ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain sepeda. Nah, ini sangat cocok jika cuaca itu tidak panas dan tidak hujan, artinya berawan. Beda halnya dengan yang gambar di sebelahnya, anak-anak sekalian ya. Di sini ada bapak dan ibu ya, yang sedang menjemur kerupuk ya. Ya, itu mungkin menjemur kerupuk atau pengrajin kerupuk, dia sangat membutuhkan cuaca panas. Jadi kembali lagi, seluruh yang diciptakan Allah itu sangat bermanfaat, dan memang kita butuh semua itu anak-anak sekalian, sehingga kita wajib bersyukur dan tidak boleh mencela apa yang diciptakan Allah, seperti itu. Lanjut di halaman 66, anak-anak sekalian, di situ ada juga gambar ibu bapak tani yang sedang melakukan atau sedang menanam padi ya. Nah, saat cuaca mendung kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah ya, itu yang tadi ya. Lalu jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Nah, lalu hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Tentunya sangat benar ya, bahwasanya kita ketahui anak-anak sekalian, di negara kita ya, salah satu makanan pokok kita adalah beras. Beras itu berasal dari padi. Padi ditanam di mana? Di sawah, anak-anak sekalian ya. Walaupun sebagian ada padi darat ya, ditanam darat, tapi mayoritas kebanyakan itu di sawah. Dan persawahan di Indonesia tidak seluruhnya memiliki irigasi anak-anak sekalian ya. Tidak seluruhnya. Ada yang mengandalkan tada hujan, artinya hanya yang mengandalkan hujan, seperti di daerah tempat Bapak mudik ya. Itu sawahnya ada satu daerah yang mau persawahan banyak ya, luas bahkan ribuan hektar mungkin ya, tapi di situ tidak ada tidak ada irigasi. Nah, sehingga mengandalkan tada hujan, itu yang dikatakan tada hujan, melandai hujan itu loh untuk sawah. Sehingga kalau tidak hujan atau musim kemarau, tentunya mereka para petani susah ya untuk mengairi sawahnya anak-anak sekalian. Makanya sangat diharapkan hujan untuk mengisi sawah-sawah mereka. Namun demikian, kalau hujannya terus-menerus pun ya bisa banjir tentunya ya, dan itu mungkin tidak bisa menanam padi. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Selanjutnya di bawah. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, saat hujan terus-menerus ya, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita ya.
Jadi anak-anak sekalian perlu kita ketahui bahwasanya terkadang ya kebanyakan memang faktor terjadinya banjir itu karena kelalaian manusia. Contohnya di halaman rumah kita sampai banjir ya, pekarangan kita langsung sampai masuk rumah, ataupun sering kalian lihat di kota-kota ya itu biasanya banjir. Mengapa demikian anak-anak sekalian? Iya, karena tersumbatnya saluran air anak-anak sekalian. Yang harusnya saluran air itu tidak boleh tersumbat. Ya, jadi ketika hujan masuk ke saluran air, dan saluran air tersebut kan otomatis langsung lari ke tempat pembuangan. Namun kalau dia mampet ya atau tersumbat, tentu air akan meluap ya. Nah, itulah makanya anak-anak sekalian sangat penting kita menjaga kebersihan lingkungan kita, baik di rumah maupun di sekolah ketika kita sekolah ya. Jadi agar ketika hujan itu tidak terkena dampaknya, yaitu banjir. Oke anak-anak sekalian, demikian sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat belajar daring di rumah, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We dance.